Oke, balik lagi ke channel gue, Willy Sandi. Di segmen ini, seperti biasa, gue beri judul Mau Jadi Apa. Di video kali ini, gue bakal nge-share pengalaman orang-orang dari bidang tertentu. Di video kali ini, atau episode kali ini, khususnya akan ngebahas tentang tato artis. Nah, mungkin ini bisa jadi referensi lu ketika pengen tahu sebenarnya tuh di dunia karir tato artis atau pekerjaan tato artis tuh sebenarnya ngapain aja sih. Nah, sekarang gue ada narasumber namanya Cecilia Adelina atau disebutnya panggilnya Cai. Hai, Cai. Halo, Willy. Baik. Baik. Kita baru pertama kali ketemu gara-gara kenalan sama Jerry. Iya. Ketemu sekali doang. Ketemu sekali. Iya, sekali doang. Ya. Di kafe Jerry. Nah, ternyata dia cerita lu emang tato artis dan si Jerry tatonya sama lu kan. Iya. Lu sempat beberapa kali bikin. Itu sekali bikin atau kayak di Jerry ada beberapa ya? Beberapa kali. Gue 3 kali kalau nggak salah natoin dia. Tapi sekali nato dia langsung berapa tato gitu. Iya, yang pertama kayak banyak. Iya. Dia nato yang pertama 3 tato kalau nggak salah. Tapi kecil-kecil gitu. Yang terakhir gambar apa itu dia minta? Yang terakhir bocah sepak bola. Kan anaknya bola banget kan. Itu 1 tato. Karena size-nya lumayan sih. Nah, kalau boleh tahu, lu belajar tentang tato ini sendiri, itu udah berapa lama? Gue mulai tuh dari tahun lalu, Agustus 2020, pas pertengahan pandemi. Jadi sebenarnya tuh awalnya gue ngehubungin ada salah satu artis di studio. Gue boleh sebutin gak sih studionya? Gue sih nggak apa-apa. Tapi menurut lu, gue sih nggak apa-apa. Di JBW, Jakarta Blackwork. Tato studio itu di daerah Warung Buncit dekat Pejaten. Di situ gue dapet 1 kenalan tato artis. Sebenarnya kenalnya pun karena DM sih. Gue bilang gue mau belajar, tapi momennya tuh pas gue DM tuh di awal pandemi banget, bulan Maret atau April gitu gue DM, dan ternyata di welcome sama dia. Cuman karena keadaannya nggak memungkinkan kan waktu itu nggak bisa masuk ke studio, jadi memang ada regulasi di sana. Kalau yang nato pun yang masuk cuman boleh kliennya, bahkan yang antarnya pun nggak boleh masuk. Jadi sempat ketunda. Gue pikir juga dia udah lupa apa segala macam. Ternyata di bulan Juli dia ngubungin lagi, kayak situasinya udah mulai kondusif. Coba deh kalau emang masih mau datang aja. Nah itu sekitar Agustus awal gue itu buat kenalan sama mereka di sana dan daftar jadi apprenticeship di sana. Gitu. Berarti baru setahunan lah ya dari belajar sampai udah mulai. Padahal lu udah ada kliennya ya istilahnya. Iya. Udah ada yang dibikin. Nah itu sebelumnya sempat kepikiran ngecat karena emang pandemi bosen atau emang sebelumnya ada niat emang gue suka tato jadinya cuman baru pas nih momennya ketika pandemi gitu. Kalau suka tato emang suka itu dari SMP kayaknya sih kalau nggak salah. SMP tuh udah suka tato ya, kayak dari zaman lu tahu tato temporer yang pakai henna. Kalau lu datang ke kota tua, ke Bali pinggiran yang pantai kan suka ada yang pakai henna doang, tinta dia 2 minggu hilang gitu. Itu udah gue suka dari sana. Terus ada kepikiran, gue juga nggak tahu sih pas awalnya tuh gimana, sampai akhirnya gue ngobrol sama teman gue mau belajar nato, tapi sayangnya kan jadi gini, cerita long short story aja ya. Jadi emang dari zaman SMP dulu awal gue udah pengen nato, cuman bokap tuh ngomongnya pesan ke gue gini, mabok silahkan, ngerokok silahkan, tapi tato jangan.
Oke. Dan gue emang paling dekat sama bokap gue kan dibandingkan nyokap. Nah dari situ kayak jadi message yang gue ingat terus gitu loh. Makanya ada teman-teman pas ya udah lulus kuliah segala macam pada nato, kerja ada yang tatoan, gue tetap ngejaga itu sih buat enggak. Tapi ketertarikan sama tato ya tetap masih ada. Nah terus sampai di titik ya gue pengen belajar. Ada satu kenalan yang emang dia punya tato banyak dan emang natonya di studio yang tadi gue bilang itu di JBW sama artisnya yang ada di sana yang gue hubungin lewat DM. Jadi kata dia kalau emang lo mau belajar nato coba aja lo kontak dia karena sepengalaman dia yang jadi klien di sana ini tato artis tuh emang humble banget, baik, dan ternyata emang iya. Berarti emang sebenarnya ketertarikan tentang tato ini emang dari SMP tadi, tapi memang karena dari bokap lu nggak dibolehkan, jadinya lu tanda kutip melampiaskan itu bukan lu yang ditato, tapi lu yang menato orang. Gue yang nato, iya. Oke. Nah itu terkait, habis itu lu punya kenalan juga yang memang belajar di tato artis itu, jadi lu belajar di sana, dapat koneksi kenalan, buat menghubungin yang tato artis tadi lu bilang itu. Iya, betul. Nah, berarti tadi kalau misalkan lu bilang belajar, itu gue penasaran, gue nggak tahu soal tato ya, dan peluk-peluk di belakang. Kalau untuk jadi seorang tato artis tadi, apakah memang jalannya itu adalah kayak tadi belajar sama yang udah mapan gitu, atau yang udah punya studio, atau memang sebenarnya tuh di Indonesia tuh ada sekolahnya gitu, atau gimana? Kalau yang lu tahu. Kalau nah sebelum gue mutusin untuk belajar masuk studio ya, nonton video kan udah gue lakuin ya. Kalau zaman sekarang, lu mau belajar apa, semua di YouTube juga ada kan pasti. Betul. Nah cuman yang gue ngerasa miss-nya adalah gini, lu mungkin bisa ngelihat step by step apa segala macam di YouTube. Tapi selama lu nggak lihat itu langsung atau lu nggak praktis langsung, itu akan percuma gitu. Nggak akan ada bayangan sama sekali. Ditambah emang karena gue nggak pernah punya tato gitu, dan gue nggak pernah lihat prosesnya, itu jadi pertanyaan banyak buat gue buat belajar harus dari mana gitu. Cuman karena kebetulan gue kontak ini adalah studio yang emang jam terbangnya udah tinggi, terus mereka jadinya punya prosedur dan segala macamnya itu benar-benar ngasih banyak ilmu sih yang sebenarnya dari YouTube atau dari Google segala macam itu nggak gue dapat gitu. Karena ternyata nato mungkin yang akan lo lihat di YouTube atau Google adalah processing gambarnya. Tapi di balik itu kan ada yang harus lo pelajarin lagi. Entah kayak misalnya preparation-nya, gimana jaga hygiene untuk station lo gitu. Nah itu mungkin nggak banyak dibahas. Nah pada saat gue terjun langsung, di situ gue belajar yang emang benar-benar kayak gimana sih prosesnya. Dan kalau misalnya, ya kalau ada sekolahnya atau enggak, kebanyakan sih pada belajar dari studio ya. Nah, cuma tergantung di studionya itu artisnya emang buka program untuk apprentice atau enggak. Gitu. Karena beberapa artis yang emang jam terbangnya udah tinggi pun mereka enggak buka program itu. Karena beda ya. Lo skillful tapi kalau emang enggak ngerasa bisa untuk ngajarin orang kan ya bukan bidangnya gitulah mungkin menurut mereka. Ada yang emang nerima, ada yang enggak gitu. Ada yang merasa mungkin gue nggak cocok ngajar jadi dia nggak buka kelas kali gitu ya. Yes. Kayak kalau ada yang minta sih pasti banyak ya. Kalau menurut gue orang-orang yang mau belajar sama mereka banyak, tapi emang nggak semua mau ngajarin karena belum tentu, mungkin dia nggak capable untuk di bidang itu untuk ngajarin orang. Sama terkait pembahasan tadi, mungkin kalau belajar di YouTube dibandingkan dengan
apa diajarin langsung sama yang sudah ahli kan emang agak beda ya. Kalau YouTube kan mungkin kita ngelihatnya secara video doang, tapi kalau tato artis kan lebih ke sifatnya yang seni, yang dalam arti sentuhan seorang artisnya itu perlu banget kan, maksudnya lo harus tahu tekniknya Ya, gimana kayak gitu. mm, Sense-nya juga beda kan, karena ya, setiap orang juga beda-beda. Diajarin sama orang yang satu pun mungkin kalau yang diajarin tipenya beda, hasilnya akan beda kan sama yang di murid-muridnya gitu kan. nah iya benar-benar. Oke. Bahkan dari pengalaman gue pun di sana kan ada beberapa residen artis kan. Mm-mm. Itu pun ya dari mereka, jadi gue nggak cuma belajar sama satu artis. Oh, oke. Beberapa artis yang emang juga ngasih masukan. Karena kan kalau kayak gitu juga, lu nggak, mereka ngajar berdasarkan jam terbang mereka kan. Betul. Yang kadang kalau mungkin lu lihat di YouTube atau di mana bilang, ibaratnya narik garis itu sesimpel. Ada yang nyebut dari kiri ke kanan, ada yang nyebut dari kanan ke kiri. Ada yang sebut dari atas ke bawah, ada yang dari bawah ke atas. Tapi ternyata balik lagi ya senyamannya lu gitu. Dan kalau emang lu nggak pernah ngelakuin, ya lu nggak akan dapet itu. Karena basicnya sih, gue juga basicnya dari gambar kan, otodidak. Nah ini baru pertama kali gue belajar seni untuk ngegambar ya, yang diajarin sama orang. Mungkin karena gue punya basic untuk ngegambar, ya seenggaknya gue tahu gambar bunga katakan, lu harus mulai dari kelopaknya dulu atau lu harus dari tengahnya dulu. Seenggaknya gue udah tahu gue akan nyamannya di mana. Tapi pada saat medianya itu berubah, mungkin kalau misalnya dulu gue cuman gambar di medianya kertas, kanvas, paling tinggi tuh kain. Kain tuh kayak maksudnya sepatu, baju. Nah ini medianya adalah kulit orang gitu. Dan yang akan lo gunain adalah tinta yang permanen. Jadi ya kesempatan lo cuma sekali gitu. Take it or leave it. Kalau ya udah itu kulit orang mau sampai salah gimana gitu kan. Karir juga yang kena. Iya. Oke. Berarti kalau misalkan dari cerita lo itu, buat jadi seorang tato artis itu basicnya harus bisa ngelukis, bukan ngelukis, gambar, sketch Gambar. gitu ya. At least sketch. Kalau sebenarnya harus bisa gambar atau enggak, dari sepengalaman gue pas gue masuk ke situ, kan gini ceritanya gue datang, terus ternyata yang punya studio udah ngeliat dulu track record gue via Instagram sih. Terus ternyata kata dia, oke, lu udah bisa gambar, jadi gue akan lewatin proses yang di situ, step di itu kata dia. Oke. Nah di situ sih yang dari gue tangkap, kalau emang misalnya lo mau belajar tapi nggak punya basic gambar, masih tetap bisa. Tapi mungkin akan prosesnya lebih panjang daripada lo udah punya basic untuk ngegambar. Karena apa kan, kayak tadi yang gue bilang misalnya lo gambar bunga. Kalau emang lo udah punya basic gambar, lo akan tahu nyamannya lo tuh di mana. Mulai narik garis lo di mana, atau pada saat lo proses di tengah ngegambar itu lo terputus, dalam artian tato kan basicnya lo tracing gambar yang udah ada. Yeah. Jadi biasanya kan mereka ada ditempelin dulu gambarnya, cetakannya gitu ya. Cetakannya gitu, stensil tuh namanya. Terus lo ikutin aja. Nah tapi kalau misalnya stensilannya hilang, apa yang lo harus lakukan gitu? Karena nggak mungkin nempelin stensil yang baru. Jadi kalau misalnya lu udah punya basic untuk ngegambar, seenggaknya lu udah tahu apa yang lu harus lakukan. Ini harus narik garis kemana, ini harus blockingnya kemana, feel-nya seenggaknya udah dapet gitu. Nah kalau misalnya lu nggak punya basic, ya maka kan dipelajarin mulai dari awal banget, dari nol, dan itu akan stepnya lebih panjang aja, butuh waktu lebih lama gitu. Berarti bisa dibilang sebenarnya basicnya tetap butuh ngegambar ya, karena emang sebuah seni ya, seninya ngelukis, cuman
medianya aja, ini media tubuhnya di kulit orang gitu. Yes. Memang balik lagi ke basicnya gambar. Cuman mungkin kalau misalkan orangnya belum bisa gambar di tempat atau artis yang tempat lo belajar itu, dia ada semacam kelas untuk belajar gambar lah, teknik-teknik gambar dasar gitu. Iya, betul. Bahkan waktu di awal gue gambarnya pun latihannya benar-benar yang basic gitu loh dimintanya. Kayak sehari gue pernah diminta untuk lu gambar garis aja, coba bikin garis, lurus, jadi gitu ya. kali-kali bikin garis, coba dari kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan sampai satu lembar penuh. Lembar berikutnya coba dari kanan ke kiri, kayak gitu-gitu terus. Terus bentuk square, bikin lingkaran, segitiga, basic form gitulah. Jadi yang pernah kayak anak seni rupa lagi yang kerjanya kayak anak arsitek juga sih, disuruh gambar garis lurus tanpa penggaris gitu-gitu ya. Nah iya, kayak semacam gitulah. Biar ngelatih tangan juga, biar apa, garis tuh udah tanpa mikir tuh udah otomatis sendiri tangan gitu. Nah, karena kan motorik antara pergelangan tangan yang harus digerakin atau luasan jari itu kan beda. Jadi ya hal-hal yang kayak gitulah, motorik halusnya lu latih lagi. Nah, kalau misalkan pas lu dalam masa belajar itu alat-alatnya itu berarti lu harus beli sendiri atau di studio itu ada yang bisa dipinjemin gitu, karena kan sifatnya dia kan kayak apa ya, kayak jarum kan ya, karena jarum sekali pakai selesai di orang ganti nggak sih, atau gue kurang? Iya, jadi kalau misalnya kita bahas di awal dulu, pas masuk itu ada charge-nya untuk gue belajar di situ, ada biayanya lah. Nah itu udah include sama mesin. Mesin itu adalah yang badan alat yang buat lunatonya, bukan jarum ya. Emang mesinnya sama. Jadi dapat dua, satu badannya, satunya lagi tuh yang buat aliran listriknya. Nah sisanya kayak jarum, tinta, terus perintilan lainnya. Karena kan kalau misalnya lunato biasanya untuk di wrap, plastik wrap untuk nutupin bednya, nutupin armbar tuh yang buat naruh nopang itu semua dari studio. Jadi yang emang personal punya gue adalah mesinnya itu. Nah kalau jarum, yes, tiap lunato selesai itu jarum sekali pakai. Makanya ini juga penting kalau siapa nato pastiin emang itu jarumnya benar-benar baru, masih disegel, dibuka di depan mata lo, karena itu nggak boleh dipakai berkali-kali gitu. Itu jarum dari studio juga, jadi gue bebas mau pilih jarum yang mana. Jarumnya ada beberapa ukuran, ada beberapa tipe. Nah itu juga studio yang sediain semua. Gitu. Jadi yang emang personal punya gue adalah yang personal apa, sorry tadi agak putus. Mesinnya aja. Yang punya gue, yang benar-benar punya gue personal itu cuman mesinnya. Oke. Yang alat buat natoinnya. Tapi jarum dan semua perintilannya itu punya studio. Berarti mesinnya dan, itu beli sendiri gitu ya? Ya gue bebas. Kalau waktu itu gue disediain sih, dalam artian jadi udah include sama biaya yang gue kasih ke mereka. Iya, jadi mereka yang beliin untuk mesinnya. Cuman kalau misalnya next gue mau upgrade, karena kan hitungannya gue bener-bener masih dari nol, gue juga nggak tahu gue harus pakai mesin yang kayak gimana, yang harganya berapa, spesifikasinya kayak gimana. Nah mereka yang beliin yang emang mesin basic lah buat pemula. Tapi kalau nanti ke depannya gue mau beli yang baru, ya itu akan pengeluaran gue sendiri untuk mesin. Tapi sisa lainnya itu semua dibebankan ke studio. Jadi ya udah gue datang tinggal pakai apa yang ada di sana gitu. Anggapannya itu udah kayak barang personal lu ya kalau
lu mau upgrade, berarti kan itu nanti dari biaya lu sendiri, tapi mungkin hasil dan kualitasnya lebih bagus lagi gitu ya. Iya. Itu kalau boleh tahu berarti kalau kan udah setahun dari belajar ya, dari benar-benar nol belajar di studio. Nah itu kalau boleh tahu benar-benar lu mulai bisa untuk coba nato orang itu per kapan, dan gue juga penasaran sih, lu kan belajar trial and error berarti kan. Nah itu ketika lu trial and error itu pakai apa gitu, maksudnya apakah ada bahan sendiri, kan kulit orang kan nggak mungkin coba trial error kan gitu, atau emang ada kayak kanvas khusus gitu, kayak ini contohnya itu kayak kulit gitu, mirip-mirip gitu. Kalau pas awal banget tuh ada medianya, itu namanya disebutnya practice skin. Semacam kayak silikon karet gitulah. Gue nggak gitu paham itu terbuat dari apa. Tapi ya dari lu bisa beli itu di marketplace manapun gitu. Kayak cari practice skin itu emang biasanya tuh pada buat latihan ini, tato alis. Dalam alis. Biasanya tuh di beauty products gitu. Nah itu beli, dan karena teksturnya sih emang kayak kulit orang, kenyal-kenyal gitu. Nah itu awal belajar dari situ. Itu benar-benar yang emang tarikan garis tuh, karena kan mesin tato getar kan. Dia kan pakai prinsipnya tuh, jadi jarum ditusuk-tusuk ke kulit. Nah prosesnya itu kan ada getarannya. Nah getarannya itu kan sesuatu yang nggak biasa sebenarnya yang gue alamin gitu. Ya kalau misalnya gue ngegambar dulu pakai pulpen, pakai pensil, pakai krayon atau apapun itu, semuanya kan stabil gitu, steady, gue yang gerakin itu sendiri. Tapi kalau nato itu kan dari mesinnya dia kan getar kan. Nah itu yang gimana gue bisa ngatur supaya tetap stabil di tangan gue. Memang pas di awal tuh niatnya mau garis lurus, hasilnya ya keriting-keriting. Nah itu latihannya pakai medianya sih practice skin itu. Setelah beberapa kali nyoba, tarikan garisnya udah stabil, dan juga ini yang ngebedain tato sama media gambar lainnya ya, itu adalah di ketebalannya. Jadi karena kan prosesnya jarum masuk ke dalam jaringan kulit kan, lapisan kulit, sorry. Itu kan udah tingkat kedalamannya, ibaratnya kayak ini permukaan kulit, jarum masuknya itu harus mana gitu. Nah, jadi kayak diusahain supaya pada saat jarum itu masuk juga misalnya segini, lo harus bisa stabil. Dia kan gini terus, bukan yang makin dalam atau ngangkat ke atas gitu, supaya bikin garisnya emang perfect nanti. Nah itu pun dilatih. Jadi selain lu belajar gimana narik garis lurus, tapi juga kedalaman dari jarum itu juga lu latih gitu. Karena ada, kalau di gambar kertas kan mungkin cuman sebutannya istilah 2 dimensi doang ya. Tapi kalau sampai kulit orang ada 3 dimensi, dalam arti ada tingkat kedalamannya lagi yang harus stabil lah anggapannya. Karena kan mungkin itu ngaruh ke warna atau ngaruh ke apa? Maksudnya nanti apa bahaya atau gimana? Ngaruh ke, paling gampang kelihatan ke hasilnya yang pasti. Jadi gimana itu hasil tatonya clean atau enggak. Kalau misalnya mau ngomongin bahaya atau enggak, itu juga bisa. Karena kalau terlalu lu masuk jarumnya terlalu dalam, itu yang suka kalau lihat mungkin beberapa orang nato bisa sampai bleeding, darahnya keluar. Nah itu ada kemungkinan salah satu faktornya tuh jarum masuk terlalu dalam. Nah pada saat jarumnya masuk terlalu dalam, tintanya akan ikut masuk juga kan. Nah itu selain nggak bagus buat hasilnya nanti, itu juga akan ngerusak kulitnya. Kalau mungkin lo pernah lihat misalnya ada tato yang harusnya dia garis, tapi kok di agak pudar, tapi pudarnya tuh ngebentuk kayak tetesan tinta yang bocor gitu. Nah itu jadi ada kemungkinan si tintanya tuh masuk ke lapisan kulit. Makin dalam kan jaringan kulit kan akan makin lebih luas kan, kayak sponsnya tuh makin longgar.
jaraknya. Kalau misalnya belajar biasanya tuh ada kayak yang lapisan spons-sponsnya itu, dia akan rongganya tuh lebih luas. Jadi kalau tinta dimasukin ke situ, dia akan nyebarnya, lu nggak bisa kontrol itu. Berarti itu juga harus dikontrol sebagai seorang tato artis ya? Yes. Nah itu berarti dari lu pertama kali benar-benar, lu kan berarti dari nol banget nih soal tato artis, tapi lu ada basic gambar. Itu lu berapa bulan belajar intens sampai lu benar-benar bisa, oke, gue mau coba di orang, atau ada yang, gue mau minta dong bikinin di gue gitu, lu sampai berani untuk benar-benar praktek di orang, itu berapa bulan tuh itu waktu? Waktu itu gue mulai Agustus, tato gue pertama di kulit orang tuh Oktober, kalau nggak salah Oktober atau November. Jadi sekitar 3 bulan. 3 bulan? Iya, 3 bulan gue baru natoin di kulit orang beneran. Itu pun dari persetujuan dari mentor gue di sana. Jadi setelah dia lihat progres gue, baru dia kayak kasih tahu, oke, minggu depan next sesi yang latihan gue berikutnya, gue udah nggak pakai practice skin lagi, tapi langsung nato di kulit orang gitu. Itu berarti tapi diawasin sama mentor lu juga berarti ya? Yes, betul. Nah, pas lu belajar kemarin itu 3 bulan berarti intens ya? Maksudnya 3 bulan intens atau cuma kayak seminggu 2 kali mungkin? Atau setiap hari lu latihan gitu? Bisa sampai 3 bulan udah bisa coba berani nato orang? Waktu itu sih kira-kira tuh seminggu paling nggak sekali sih gue sempetin untuk belajar. Karena emang nggak ada modul formalnya, dalam artian nggak dimin kayak lu setiap bulan, setiap minggu datang berapa kali tuh enggak. Karena nggak ada keterikatan di sana. Jadi bebas sesempatnya lu datang. Tapi karena emang gue pun ngejar untuk progres gue, jadi gue usahain seminggu sekali, seenggaknya gue datang ke sana untuk belajar. Di kasarnya mungkin 12 sampai 15 pertemuan udah bisa gitu ya. Tapi itu emang benar-benar nggak ada patokannya sih ya, Will. Karena bahkan beberapa studio tuh bisa lu baru boleh ngambil klien atau nato di kulit itu setelah setahun. Ada yang sampai 3 tahun gitu. Tapi balik lagi ya itu ke studio, setiap mentornya, gue juga kurang paham gimana cara perhitungannya di sana kayak gitu. Tapi kalau dari pengalaman gue tadi, ya 3 bulan dengan sekitar 12-15 kali pertemuan, gue udah diizinin buat nato di kulit orang. Berarti pas setelah 3 bulan itu, next-nya lu tetap ada pembelajaran kursus atau memang udah habis itu udah praktek aja gitu? Atau tetap ada mentoring secara intens? Mentoring tetap ada, tapi lebih ke teknik. Jadi medianya udah tetap di kulit manusia, cuman belajar tekniknya. Kayak misalnya, mungkin di awal tuh gue belajar untuk konsisten di tempo narik garis. Lining yang benar-benar lu belajar fokus di lining aja dulu gitu. Nggak usah belajar shading dulu, nggak usah belajar blocking dulu. Itu belum dipelajarin. Masih benar-benar bikin garis aja gitu, outline. Nah, yang berikutnya baru belajar teknik-tekniknya itu. Kayak gimana shading, tebal tipis, terus teknik shading yang emang lo pakai tintanya yang dibikin warnanya ada shade-nya, atau teknik narik jarumnya itu yang supaya ngehasilin shadingnya, itu dipelajarin di berikutnya. Tapi medianya emang udah langsung kulit manusia, karena practice skin sendiri tuh punya keterbatasannya emang. Jadi kayak misalnya tato kan nggak cuma yang hitam doang, ada yang warna. Nah itu pun kalau di practice skin akan sulit gitu ngeluarin warnanya. Sama ya teknik-teknik kayak shading, blocking itu practice skin nggak bisa, karena kan ya kulit sintetis kan.
Kayak misalnya mau blocking itu biasanya pakai jarum tuh yang jarum shading yang tebal. Nah, dibikin tuh kayak misalnya kulit kayak diurak-urak gitu loh. Nah, kalau misalnya pakai practice skin akan rusak pasti, robek. Karena beda sama kulit manusia yang aslinya. Nah, itu jadi proses terusnya gue belajar tekniknya langsung di kulit orang. Ada hal yang memang harus dicoba langsung di kulit orang gitu ya. Ya. Nggak bisa lagi pakai alat. Tuh kalau boleh tahu, lu biaya untuk belajarnya itu kira-kira berapa tuh range? Misalnya bayarnya per bulan kayak gitu atau langsung kayak 6 bulan? Kalau kemarin gue sekali bayar aja. Oh, sekali bayar. Jadi kayak langsung. Iya. Sekali bayar tanpa jangka waktu yang ditentukan. Itu 9 juta untuk di kasus gue. Tapi nggak tahu yang berikutnya. Tapi berarti sekitar 9 juta untuk anggapan lu jadi muridnya gitu ya untuk belajar sekali bayar. Ya. Nah itu tapi kalau misalkan kayak kan ada kayak tinta, jarum segala macam kan tadi lu bilang dari store-nya gitu kan dari. Iya. Dari studio. Itu studionya. Nah itu apakah memang benar-benar nanti sampai ke depannya ditanggung sama studionya gitu? Sampai sekarang pun gue udah dapat klien, itu semuanya emang studio yang tanggung. Jadi emang gue datang, ya udah gue pakai tools apa yang ada di sana gitu. Kecuali mesin ya. Kalau mesin berarti emang hitungannya tetap mesin punya gue. Dalam artian yaitu kepemilikan artis masing-masing. Gue nggak bisa datang terus pakai mesin punya artis lain tuh. Ya kalaupun emang mau pakai ya gue harus minta izin sama yang punyanya. Nah itu tadi lu bilang sekali bayar doang di depan, terus nanti kan lu akan diajarin. Nah itu ada kayak semacam kontrak itu, misalnya apakah kalau lu diajarin di sini lu mesti kerja dulu, nanti setelah itu 6 bulan misalkan gitu untuk bantu kita gitu, atau nggak ada? Sebenarnya setelah selesai diajarin lu mau cabut aja nggak masalah gitu. Kalau untuk di studio gue nggak ada kontrak semacam itu sebenarnya, tapi kalau di studio lain gue kurang tahu juga ya. Mereka punya sistemnya kayak gimana, tapi untuk di JBW sendiri nggak ada kontrak terikat seperti itu sih. Itu dibalikin ke, paling lebih ke ditawarin kali ya, misalkan kalau dia ngeliat lu oke dan studionya juga mungkin butuh orang, mungkin dia akan nawarin kayak lu mau nggak join ke kita gitu kali ya, kayak kasus lu gitu ya, ditawarin untuk masuk. Kalau boleh tahu misalkan lu kan udah dapat kliennya itu, nah pas di studionya itu kliennya apakah lu yang nyari atau dari studio itu yang bantu nyariin? Misalkan kalau yang ini mungkin, atau pilihan apa mungkin karena budget, misalkan mungkin nggak cocok sama yang satu, atau mungkin lebih ke sense kali ya, lebih ke artnya gue beda nih sama yang artis ini gitu, lu kayak cocok deh sama yang ini gitu, yang baru nih ada nih gitu, dikasih lihat mungkin portfolio lu, hasil gambar lu gimana, cocok nggak gitu ya? Kalau di studio gue sendiri, satu, untuk harga semua artisnya sama. Range-nya tuh kita pakai rate-nya tuh per hour di sana. Tapi itu untuk resident artis ya sebenarnya. Nah, gue sendiri kan masih apprentice. Jadi untuk rate nggak setinggi mereka. Karena masih di proses belajar juga. Dari mentor gue pun nyaranin kalau emang lu mau ambil klien, ya udah ambil rate lu yang atur sendiri. Gitu. Kecuali kalau untuk residen di sana, itu udah ngikutin rate-nya studio, bahkan kalau misalnya ada artis dari luar studio, guest artis gitu, itu tetap ngikutin rate-nya dari studio. Dan yang tadi lo bilang misalnya style, ya jadi residen artis di sana udah punya stylenya masing-masing. Kalau misalnya lo mau nato di situ, tapi lo kontaknya ke studio,
Nanti dari studio akan ngarahin gambar yang lu mau tuh lebih cocok ke siapa gitu, ke artis yang mana stylenya. Tapi di sana juga ngasih kebebasan kalau misalnya lu sebagai klien emang mau ditato sama artis yang ini, itu juga silahkan. Jadi nggak harus semuanya melalui pilihannya dari studionya. Tapi kalau lu punya referensi sendiri, lu mau artis yang mana, lu bisa pilih. Nah, kalau untuk di kasus gue sendiri, sejauh ini klien gue masih dari gue. Berarti lo yang bawa? Iya, gue yang bawa. Mostly sih kenalan dari ini sih, dari Instagram. Teman-teman lama, terus ya emang mau nato. Nah, udahannya makin kesini, itu jadi koneksi sih, Will. Ibaratnya ya, yang masuk mulut jadi ke mulut gitu ya? Gua gitu, ya, dari mulut ke mulut. Sejauh ini untuk di case gue di situ. Berarti yang pernah kayak lagi ngebangun personal lu juga, maksudnya personal branding lu, hasil-hasil lagi ngebikin portfolio lu, Yes, betul. lagi ngebikin experience lu, misalnya hasilnya nanti ketika udah mulai pelan-pelan orang cocok nih, udah kelihatan juga style lu tuh ngarahnya kemana gitu. Iya. Mungkin pelan-pelan akan udah bukan banyak lagi gitu ya yang minta. Iya. Langsung ke. Nah, kalau tato artis sendiri berarti kalau tadi kan ada studio, ada tempat buat anggapanlah kantor ya, istilah kantor buat tato artisnya. Nah, itu apakah lu ada jam prakteknya gitu kayak dokter, lu ada Senin Selasa lu harus nunggu di studio, atau lu by panggilan aja gitu, misalnya ketika ada yang datang mau dibikinin sama lu baru lu dipanggil gitu, janjian banyak pun. Kalau sejauh ini yang gue tahu di tempat gue dan beberapa studio lainnya, itu hitungannya karena kan kita sebenarnya masuknya ke freelance. Jadi once lo punya klien, lo bikin appointment, ya di situ lo datang. Tapi kalau emang nggak ada appointment, ya udah lo nggak perlu datang yang harus kayak di kantor yang time in time out, itu nggak perlu sih. Atau kecuali misalnya kayak case-nya tadi ada klien nanya ke studio, gue mau nato ini. Nah kan berarti studio yang ngarahin kan ke artis yang mana. Nah itu pun baru dari studionya ngubungin ke artisnya. Nah mereka baru datang ya pas sesuai schedule natonya itu. Jadi nggak ada keharusan lu harus setiap hari apa datang, nggak ada. Tapi kalau yang udah tetap pun di sana, dalam arti yang udah lumayan senior, tetap kayak gitu sistemnya? Atau mereka ada sistem jaganya? Enggak, tetap kayak gitu juga. Oh, tetap. Nah, dan ya karena di sana untuk di studio gue sendiri banyak kan artis emang tinggalnya dekat situ domisilinya. Jadi kalaupun ada panggilan mendadak, mereka bisa lebih gampang untuk datang. Dan emang tempat buat main juga sih. Jadi ada nggak ada job, ya datang aja pada ngumpul ketemu. Ya. Udah jadi tempat tongkrongan mereka di situ ya. Yes. Teman-temannya di situ. Nah. Kayak bahkan ya klien, bukan klien sih. Berarti ya teman-teman yang emang bukan mau nato, cuman mau ketemu nongkrong juga suka sehari-hari tuh datang juga di sana. Nah berarti lagi masa pandemi gini, itu kan sifatnya harus ketemuan ya, pasti mau nggak mau namanya. Ya. Nato. Nah, kalau dari pengalaman lo itu, pas lagi pandemi gini, penurunannya lumayan tajam banget ya, maksudnya dari sisi customer yang datang, atau sebenarnya malah orang yang malah jadi lebih banyak karena mungkin orang bosen kali, aduh kok ngapain ya, jadi pengen ditato gitu gara-gara ngeliat internet gitu. Iya. Kalau ngelihat dari crowd-nya turun sih sebenarnya. Karena biasanya gini, yang kayak tadi kan emang tempat buat anak-anak nongkrong juga kan. Karena yang suka ngobrol dari nongkrong tiba-tiba out of nowhere tuh random nato aja yuk gitu. Jadi yang emang benar-benar lu lagi cuman ngobrol doang, minum, tiba-tiba pengen ditato gitu. Cuman sekarang kan nggak bisa kumpul-kumpul gitu. Paling pun
ya yang datang yang emang udah bikin appointment sama artis di sana. Datang bikin ya nggak lama juga pada cabut gitu. Atau beberapa case sih pada minta untuk yang home service. Jadi yang datang ke tamu adalah si tato artisnya, datang ke rumah klien. Jadi bukan klien yang datang ke studio. Nah, tapi itu memungkinkan dari lu untuk ke rumah orang gitu, misalkan bawa-bawa alat, atau ada alat yang memang nggak bisa dibawa ke rumah orang gitu? Memungkinkan buat lo bikin home service. Karena kan sebenarnya alat-alatnya kecil ya. Maksudnya Bisa dibawa gitu ya? Iya, bisa dibawa, mesin apa segala macam. Kalau bed atau segala macam kan ya itu biasanya di rumah orangnya juga udah ada. Paling cukup di sterilize, ditutupin, di cover pakai plastik wrap apa segala macam itu bisa. Yang berapa kali gue lihat sih ya yang naiknya untuk di home service-nya itu kalau selama pandemi. Berarti di home service tetap ada yang minta untuk ditato ya? Iya. Mungkin mereka kan nggak nyaman gitu kalau misalnya lagi situasinya kayak gini harus keluar. Betul. Terus ke tempat apa ya, maksudnya itu kan public space yang ya, orang banyak keluar masuk situ kan gitu. Mereka lebih nyaman di rumah, maksudnya mereka merasa lebih safety lah at least walaupun ada orang yang datang gitu. Iya. Nah, tapi lu sendiri berarti pernah pas pandemi ini pakai yang home service itu? Udah lebih banyak home service kali mungkin? Kalau gue belum pernah sih. Kalau gue pribadi belum pernah. Tapi emang kemarin tuh ada yang kontak gitu. Nanya untuk home service itu bisa atau enggak. Gue bilang bisa. Cuman terakhir tuh kabarnya dia lagi keluar kota, balik positif. Jadi untuk jadwalnya masih belum pasti gitu. Kalau menurut lo itu, lo kan juga tapi masih baru sih ya di dunia tato artis istilah. Tapi menurut lo di bidang tato artis ini apakah pasarnya dalam arti luas gitu, maksudnya yang mau di Indonesia itu sebenarnya yang suka tato tuh banyak banget, mungkin karena orangnya banyak juga. Kalau di Bali kan kayaknya lebih pasarnya mungkin lebih banyak ya karena ada bule di sana. Tapi kalau misalkan di kayak Jawa gitu, Jakarta khususnya, Jabodetabek, apakah sebenarnya kalau lu lihat studio lu tuh sebenarnya rame-rame aja sih gitu? Iya. Maksudnya peminatnya gitu. Sebenarnya pasarnya tuh ada banget. Dalam artian gini, satu orang tuh akan jarang sih satu orang cuma punya satu tato. Gitu. Dan biasanya udah bikin tato satu yang dibilang katanya ketagihan. Itu akan bikin lagi. Ya katakan kayak teman kita itu Bung Jerry. Dia bikin sama gue sekali pertama, terus dia mau bikin lagi. Khususnya di Jakarta atau misalnya Pulau Jawa. Kita ambil marketnya di Jabodetabek aja deh ya dulu. Itu pasarnya ada banget. Apalagi menurut gue makin lo waktunya bergeser ke arah sekarang, stigma tentang tato tuh makin bergeser juga. Kalau dulu mungkin yang akan dipikir ya tato stigmanya tuh anak-anak punk, rebel gitu. Crime, tapi kalau sekarang udah nggak gitu lagi gitu. Apalagi aliran untuk style tatonya pun makin beragam. Kayak kalau misalnya sekarang lo mungkin pernah lihat ya tato-tato yang Korean style yang lucu-lucu, warna-warni. Nah itu tuh sesuatu yang emang bisa banget dieksplor gitu. Dan pasarnya pun juga makin banyak. Jadi kalau dulu mungkin lebih ke cowok aja, sekarang cewek-cewek juga banyak gitu. Dan ya cewek-ceweknya pun nggak yang dulu kan kesannya kalau cewek tatoan tuh nakal, sangar gitu. Ya.
Tapi kalau misalnya dengan style yang Korean style, tatonya gambarnya lollipop, terus anjing poodle gitu, yang cewek-cewek lucu-lucu itu kan juga banyak juga gitu. Jadi kalau buat pasar sih ada banget sebenarnya, Will. Apalagi makin lo di kota yang besar gitu, Jakarta atau misalnya Surabaya, itu masih kebuka banget pasarnya. Dan untuk kedepannya, kalau dari yang gue lihat fenomenanya adalah gini, untuk seorang tato artis, kalau sampai lu berhasil di titik lu bisa dapat fame, lu bisa dapat gaya yang bagus, teknik yang bagus gitu, apa yang lu jual itu udah bukan lagi sesuatu yang klien minta gitu, tapi yang bisa lu bikin. Karena orang kadang gue liatnya bikin tato itu bukan karena mereka mau bikin gambarnya apa, tapi siapa tato artisnya. Kayak ibaratnya lu beli branded bag gitu. Ya kenapa banyak, misalnya lu mau beli tas, kenapa cewek beli tasnya harus Chanel sih? Gitu. Dari sekian banyak tas, ya karena Chanelnya, bukan karena fungsi tasnya. Dari tasnya itu. Fungsi tasnya mungkin sama aja. Ya. Nah itu pun banyak terjadi di dunia tato gitu. Dari yang gue lihat, pada saat mereka bisa dapat tato dari salah satu artis yang emang udah punya nama, itu akan jadi kebanggaan buat mereka. Udah itulah jadi kenapa pride, ya? Yes, jadi pride untuk orang itu sendiri. Kayak gue punya tatonya si ini loh gitu. Makanya harganya kan kenapa biasanya makin besar namanya, makin tinggi kan harganya. Kayak gitu. Itu kalau dia sampai paling tertinggi bisa berapa tuh sekarang? Bisa, ya anggaplah kasar mungkin yang selengan gitu ya. Sampai ratusan atau? Yes. Half sleeve, kemarin gue pernah sempat ketemu. Itu tato artis dari Jakarta Utara, studionya di Pluit atau Pik gitu, gue lupa. Itu untuk half sleeve, jadi yang nggak full ya, yang cuman tengah sampai sini. Ya itu 200 juta rate-nya dia. Gitu. Itu waktu untuk pengerjaan berapa tuh, sehari ya? Setengah hari? Biasa sih kalau yang kayak gitu beberapa sesi. Karena kalau dari yang gue lihat stylenya pun dia punya nggak yang emang cuman lining aja, dia yang benar-benar realis dan color. Jadi ya lo benar-benar kayak ibaratnya ngeprint gambar di badan lo gitu. Jadi ada tahap-tahap untuk misalkan mungkin ditunggu kering dulu, baru next step-nya baru bisa tunggu healing dulu, baru berikutnya dikerjain lagi, udah lanjut. Tapi ya overall project-nya cost-nya sekitar segitu. Itu yang anupannya udah bernama banget ya, udah terkenal. Ya. Secara skill, secara nama udah di atas. Iya. Tapi kalau gue lihat sekarang, ya kayak lo bilang sih, udah mulai orang terbiasa dengan tato sendiri, kayak enggak, kalau duluan kesannya lu tatoan lu nakal gitu ya, rebel gitu. Bandel banget ya orang tatoan. Mau jadi apa lu tatoan gitu. Iya. Kalau sekarang kayak orang-orang yang orang kerja kantoran pun mungkin tatoan, tapi mungkin nggak yang kelihatan karena kan nggak boleh. Tapi kayak di daerah-daerah tertutup seperti kayak gini, mungkin di sini itu udah mulai ditato gitu. Maksudnya, kayak ketika mereka kayak kalau gue sebagai orang awam ya mungkin melihatnya kayak orang nato tuh untuk kayak memberi makna ke badan dia sendiri yang nggak bisa hilang gitu. Maksudnya kayak lagi ada event apa atau kayak apa, gue pingin yang kayak gini nih gitu, buat menandakan ke atas kejadian sesuatu, misalkan dia habis putus atau apa, atau dia kesel gitu misalkan karena kasus itu kan. Iya. Gitu. Yang benar-benar ya mereka punya personal story dari tiap gambarnya itu. Dan ya makin kesini sih sebenarnya kalau yang gue lihat ya, bidang pekerjaan untuk yang ngelarang tato tuh udah makin sedikit sih. Kayaknya yang masih nggak boleh punya tato tuh cuman PNS deh.
sisanya selama itu nggak kelihatan, ya masih. silahkan gitu. Ya, Jadi makin makin lebih terbuka untuk pola pikir dan kesempatan di situ. Orang udah terbiasa aja, misalnya lu tatoan ya udah. Ya. Nggak kayak dulu lah ya. Iya. Makanya itu mengingat sebagai tato artis mungkin pasarnya lebih terbuka, kliennya juga mungkin jadi lebih banyak. Tinggal paling aliran yang lu bisa kasih karya ke orang itu seperti apa. Bahkan sampai yang tadi lu cerita gue juga baru kaget juga sih, maksudnya sampai orang kayak gue dapet anggapannya kan dia kayak dapet tanda tangan atau tatonya dia kan, dia ngenatoin badan gue nih gitu, gambarnya ini gitu Betul. untuk Iya. dipamerin gitu loh, seakan-akan dipamerin ke orang. Sampai segitunya berarti ya. Sampai segitunya. Anggapannya lu kayak beli karya lukisan nih, kalau tapi kan lukisan dipajang di rumah nih, gue pamer lukisan gue ini nih dari ini gitu, tapi kalau ini lu di badan gitu ya, yang bisa lu bawa-bawa kemana-mana kan. Iya. Berarti kalau misalkan lu ngelihat lu yang baru belajar setahun ini, lu ngelihat untuk jadi seorang yang dalam tanda kutip terkenal itu apakah harus gambarnya benar-benar yang bagus, atau sebenarnya gambar yang biasa aja pun nggak masalah, cuman mungkin lu gimana lu nge-personal branding dari si senimannya gitu, apa yang ngebuat orang mahal gitu? Kalau dari yang gue lihat adalah sebenarnya ya, kalau lu mau maju di situ adalah konsistensi dari style lu. Jadi ibaratnya gini, pada saat orang lain, misalnya gue natoin lo gitu, terus ada orang lain yang ngeliat, tanpa lo perlu bilang, orang tahu kalau itu adalah gambar gue. Gitu. Cuman yang jadi challenge-nya adalah untuk posisi gue yang sekarang ini, kayak tadi yang kita bahas kan marketnya sebenarnya terbuka banget. Nah, semakin terbuka marketnya, style-nya itu akan makin luas. Dan untuk di posisi sekarang gue yang emang masih belajar, masih butuh explore banyak, yang masuk request ke gue adalah style yang sangat beragam gitu. Ini satu kesempatan buat gue untuk coba banyak style. Tapi kalau misalnya gue nggak bisa ngerem di satu momen, atau gue nggak bisa mengkerucutkan gue ada di style yang mana, gue hanya akan ikut sesuai pasar gitu, bukan pasar yang mengikuti gue. Dan pada saat gue yang harus mengikuti pasar, ya itu akan jadi nggak bernilai menurut gue ya, karena siapapun akan bisa bikin itu, dan ya siapapun akan bisa menggantikan posisi gue kayak gitu. Berarti otentisitas seorang tato artisnya balik lagi ketika udah mulai ngarah ke yang lebih expert, mungkin otentisitas itu kayak ini cuman dia doang yang bisa bikin gitu nih. Iya, atau betul. dari tadi lu bilang dari ngelihat hasil gambarnya aja itu udah kelihatan, oh ini tuh bisa cair banget nih, gila gambarnya kayak gitu. Iya. Itu maka semakin bernilai lah ngapain, karena nggak bisa di-copy sama orang ya. Iya, betul. Karena balik lagi ke ini sebuah karya seni ya, karya seni mungkin tapi medianya di tubuh orang, jadi otentisitas itu atau keunikan sendirinya itu penting banget. Benar. Nah, kalau misalkan kayak sekarang itu berarti lu masih nge-explore untuk belajar semua teknik-teknik yang bisa lu pelajarin, tapi nanti akhirnya lu akan coba, mungkin setelah lu merasa oke, gue udah bisa beberapa teknik yang gue coba pelajarin, nextnya lu akan harus fokus ke satu teknik yang udah gue mau fokus ke tekniknya yang kayak gini gitu, atau gambar hasil karyanya kayak gini gitu. Iya, betul. Karena sih ya sejauh ini ya gue cuman sambil latihan, coba banyak style, tapi di satu sisi juga gue mempersiapkan untuk gue harus pilih jalur yang mana. Paling gue penasaran kalau misalkan ada orang yang pengen bikin tato gitu, misalkan gue gitu minta bikin tato. Nah itu
bisa dijelasin nggak step-stepnya itu, apakah gua ngasih gambarnya dulu atau gua minta dong referensi gambar lu gimana gitu. Habis itu step-stepnya apakah gua harus ngapain gitu. Biasanya sih satu, kayak kan conversation-nya tuh dimulai kayak, gue mau nato dong gitu. Ya yang pertanyaan gue berikutnya adalah, lu mau nato apa? Nah di situ biasanya akan kebagi. Satu yang emang klien udah tahu dia mau gambarnya kayak gimana, atau dua yang gue nggak tahu gambarnya mau kayak gimana, lu yang tentuin gitu. Kalau untuk klien yang emang dia udah tahu gue mau gambar ini dan dia langsung keluarin referensinya, gue akan ambil referensi itu, tapi gue akan coba ngarahin, boleh nggak ini gue rubah. Karena balik lagi kan, sebenarnya referensi yang dia bawa, kecuali misalnya ada beberapa tato yang personal ya, kayak misalnya foto keluarga atau coretan anak-anak, anaknya dia gitu. Itu kan yang udah personalize banget. Tapi kalau misalnya dia bawa reference, gambar, katakan dari Pinterest gitu, gue mau yang kayak gini, gue akan tawarkan, boleh nggak gue ubah gambarnya. Karena ya itu kan pasti juga gambar punya orang, punya artis lain. Sebenarnya ini perdebatan sah atau nggak sahnya ya, buat pakai karya orang, tapi lu yang ngerjain gitu. Untuk gue pribadi, gue sebisa mungkin ya apa yang nanti ada di badan klien gue adalah hasil tangan gue. Jadi kalau emang dia udah bawa, gue akan kasih pengertian dan pilihan untuk ngubah gambarnya itu ke style gue. Cuman itu ya nanti balik lagi ke kliennya masing-masing. Yang tipe kedua adalah yang emang mereka ngebebasin. Kayak gue mau gambar, ya kayak contohnya tatonya Jerry kemarin. Mostly tatonya dia sih ngasih ke gue bebas. Ada yang satu tato dia yang Jerry Tom. Ya kalau itu kan ya udah emang karakter kan mau kayak gimana bentuknya gitu aja gitu. Tapi sisanya dia minta gue buat explore aja sendiri. Kayak yang tato terakhirnya yang bocah main bola, megang bola, itu dia ngasih gue kebebasan buat explore. Dia cuman bilang, gue mau ada anak kecil cowok megang bola di tangan kirinya gitu, ngambilnya dari belakang. Mau gue bikin stylenya kayak gimana, itu dia kasih kepercayaan ke gue untuk bikin gambarnya untuk tatonya itu, sketchnya. Nanti setelah gue bikinin draftnya, gue akan balikin lagi sebenarnya ke klien gue, oke nggak dengan style kayak gini. Nah, setelah itu sih biasanya minor revision, kayak misalnya boleh nggak diganti gini, atau ada yang juga oke, langsung ya udah langsung gue gambar di badan gitu. Nanti balik lagi ke kliennya. Iya, balik ke kliennya. Dan itu biasanya prosesnya di luar studio sih. Karena kan sejauh ini klien gue emang masih dari kontak gue langsung. Jadi emang diskusi di belakang. Kalau udah oke dengan draft untuk tatonya, udah approval, baru kita set appointment mau tanggal berapa untuk eksekusi tatonya. Nah itu tinggal ketemu langsung ke studio. Nah itu berarti setelah udah oke, abis itu baru lanjut mungkin janjian ke studio kali ya buat eksekusi gitu ya. Iya. Nah itu lo kayak semacam ngeprint gitu nggak sih? Ada alat ngeprintnya gitu ya? Kalau untuk di studio gue ada alat printnya. Jadi yang udah ada, gue tinggal print, itu langsung kecetak di stencil yang ditempelin ke badannya klien. Tapi beberapa studio yang gue tahu, mereka nggak nyediain printer itu. Jadi tato artisnya di
pas hari H dia akan tracing manual. Itu pakai pen atau pensil sih biasanya. Dan lebih takes time. Iya. Tapi di beberapa yang gue dengar, pengalaman dari tato artis yang lama gitu, mereka bilang tracing manual tuh ngemudahin tato artis pada saat nanti eksekusinya. Karena seenggaknya lu udah inget lakukan garisnya itu lu udah ingat pada saat lu tracing manual gitu. Kayak gitu. Ya plus minus lagi. Kalau dari hasil print mungkin lu karena langsung print jadi tempel, lu harus ngikutinnya karena sekali percobaan lu nggak ada latihan, anggapannya nggak ada pemanasan gitu. Iya betul. Kayak langsung kan tiba-tiba lu bikin sesuai itu kayak gitu. Nah, itu kalau misalkan lo habis tato gitu, gue penasaran aja sih. Butuh berapa lama sampai lu bisa ngedonor? Setahu gue nggak bisa donor kan kalau habis tato. Donor darah. Tahu? Iya, nggak bisa. Gue pernah baca. Tapi ini beberapa sumber pun terakhir yang gue lihat beda-beda ya. Jadi gue nggak gitu yakin juga. Nggak boleh donor itu kalau nggak salah ada yang sebutin 3 bulan, ada yang sebutin 6 bulan. Bahkan tuh ada yang bilang emang nggak boleh donor sama sekali. Tapi setahu gue masih boleh, cuman ada jangka waktu tertentunya. Yang gue tahu sih itu ada jangka waktu. Kayak gitu, dan gue juga nggak gitu paham sih dari PMI akan seleksinya kayak gimana. Gue pendonor juga, cuman karena ya emang gue juga nggak punya tato, jadi gue nggak tahu prosedurnya dari PMI-nya langsung tuh gimana. Misalnya let's say gue punya tato, terus pas gue bilang, kan biasanya mau ngedonor tuh ada formnya kan, iya checklistnya punya tato atau tidak gitu. Kalau misalnya gue jawab punya, akan ditanya lebih lanjutnya kayak gimana, gue juga kurang tahu sih. Nah, tapi kalau misalkan habis ngedonor itu ada hal-hal yang kayak tadi selain donor, ada hal yang lain yang lu nggak boleh lakukan gitu, misalnya nggak boleh mandi karena masih luka atau gimana? Kalau pas baru banget selesai nato, itu yang nggak disarankan sebenarnya satu aktivitas yang mengeluarkan keringat berlebih. Biasanya olahraga kan. Terus berenang jangan dulu. Kena matahari terik langsung jangan dulu. Pokoknya aktivitas-aktivitas yang akan bikin kulit lo yang habis ditato kerja ekstra. Itu basicnya. Kayak misalnya kalau lo keringatan berlebih kan olahraga, ya tato kan sebenarnya prosesnya kayak ngelukain tubuh. Nah kalau lo berkeringat, badan lo lukanya nggak akan sembuh cepat ya. Kalau lo kena matahari terpapar langsung, juga itu bikin kulit lo kering. Ngelupas, bisa ngelupas. Ya, nah sedangkan tintanya tuh belum benar-benar set di badan lo. Itu nanti akan ngaruhin ke hasilnya juga. Berenang udah jelas, ya kaporit di kolam renang kan nggak bagus juga kan buat kulit. Itu yang nggak disarankan. Kalau misalnya mau mandi, boleh mandi. Tapi usahain satu, misalnya lu mau sabunan, pakai sabun tuh yang mild. Mild tuh maksudnya yang emang lembut, yang nggak, jangan luluran juga gitu. Kalau yang teksturnya kayak sabun bayi yang ringan-ringan, itu nggak apa banget. Ya, yang nggak terlalu, chemicalnya nggak terlalu banyak. Terus pas lu selesai mandi, handukan jangan di scratch. Kadang kan kita bisa kalau handukan gesek aja. Keringinnya gesek. Iya. Nah itu di tap-tap aja. Karena kulitnya kan emang masih ada traumanya itu. Supaya jangan kegeser lah gitu. Dan prinsipnya sih supaya cepat sembuh kulit lo. Makin cepat. Kayak nanganin luka lah ya. Kayak luka. Iya. Kayak kalau misalnya terus selesai mandi supaya kulitnya nggak kering, lo kasih pelembab. Tuh yang bagus emang ada disediain itu tato aftercare, biasanya dibilang balmnya ada dibuat khusus. Atau kalau misalnya lo di rumah pakai lotion juga itu bisa ngebantu. Yang penting kulit lo tuh tetap kejaga kelembapannya.
jangan kering. Itu sampai berapa lama? Sebulan gitu? Atau seminggu, 2 minggu udah bisa? Prosesnya sih biasanya sekitar 2 minggu. Tapi itu balik lagi ke style tatonya. Kalau misalnya yang cuman garis, tipis, itu akan lebih cepat. Tapi kalau misalnya yang blocking, yang emang tebel-tebel, itu akan lebih lama untuk proses selesainya. Bisa sampai sebulan? Di beberapa kasus sih yang paling parah ya 3 bulan, 1 bulan. Tapi biasanya 2 minggu udah selesai. Dan itu biasanya pas proses akhir-akhir tuh akan gatel. Nah pas gatel itu juga ditahan-tahan, jangan sampai lu garuk. Karena nanti balik lagi ya, kayak luka kalau lu garuk kan bonyok kulit. Sembuh-sembuh ya, malah jadi rusak. Oke lah, thank you banget buat informasinya terkait tato artis ini. Semoga buat yang nonton ini bermanfaat. Kayak pengen tahu nih tato artis gimana cara buat belajarnya, cara belajarnya tentang apa juga sih, maksudnya apakah harus ada basic gambar kayak tadi lu bilang. Makasih banget buat informasinya, terus juga sama-sama. kalau misalkan memang ada yang mau lihat hasil karya lu, ada di Instagram lu? Masa ada di Instagram. Apa Instagramnya? Nanti gue coba masukin. @cae_adelina, CAE Adelina. Atau kalau yang emang satu lagi account yang khusus untuk semua portofolio gambar gue ada di maddogville, maddog.vile. Itu nanti untuk gue masukin di sini. Ya. Itu untuk apa? Portfolionya. Portofolio. Oke. Sukses terus, guys. Semoga makin Thank you, Willy. Amin. lancar profesinya di sini, karirnya sebagai tato artis. Amin. Thank you banget ya buat waktunya. Thank you. Thank you. Yuk, bye. Bye. Yuk.